tentang 3 prinsip membangun pernikahan. Nah, ketika pernikahan apa adanya, seringkali pernikahan itu cenderung seperti rumah ditinggal oleh orang. Pertemuan-pertemuan yang dalam keluarga atau dalam kumpulan besar, si pasangan ini kelihatannya semuanya oke gitu. Tapi kelihatannya yang oke itu mungkin nggak oke loh sebenarnya. Karena nggak ada prinsip membangunnya. Jadi 20 tahun dalam pernikahan itu justru 20 tahun yang kelihatannya bareng tapi nggak bareng. Serumah tapi nggak serumah. Sekamar tapi nggak sekamar. Kan bingung jadinya. Nah kenapa? Karena memang di dalam pasangan ini nggak ngeblend hatinya. Nggak nyatu. Nah itu bahayanya. Karena itu kita harus belajar bagaimana mengerti tentang prinsip membangun pernikahan. 3 prinsip utama dalam membangun pernikahan itu adalah prinsip perjanjian, prinsip kesepakatan, dan prinsip pengampunan. Nah, prinsip perjanjian ini hal yang menjadi sorotan. Ketika Anda gagal memahami kebenaran tentang perjanjian, ya kan? Gagal memahami kebenaran tentang perjanjian, maka Anda akan gagal hidup dalam perjanjian sebagai suami istri. Jadi poinnya itu memahami dulu tentang kebenaran tentang perjanjian. Tapi kalau kita gagal memahami kebenaran tentang perjanjian, maka sebentar-sebentar nih, begitu cekcok, begitu konflik, begitu ada masalah kecil pun, kita nggak cocok. Kita pisah, kita cerai. Nah, nggak cocok, kita pisah, kita cerai. 3 kalimat yang akan muncul. Gitu. Makin sering nggak cocok, maka kita pisah. Kalimatnya udah makin dihilangkan poin-poin dan ujung-ujungnya cuma ada 1 kalimat. Kalimat yang muncul di ujung, kita cerai. Ini benihnya. Gagal memahami kebenaran tentang perjanjian. Gitu. Makanya kalau kita tahu ya dalam pernikahan, ketika kita berdiri, saya selalu bertanya kepada pihak perempuan. Misalnya nih Siani ya, maupun sakit saya bersedia. Berada dalam berkurang, saya bersedia. Sampai kematian memisahkan, ya saya bersedia. Nah, kalimat itu adalah kalimat yang sakral sebenarnya. Karena itu sebuah perjanjian seorang wanita di hadapan Tuhan untuk mengambil suaminya. Demikian juga saya sebagai seorang laki-laki, ketika saya berkata, saya Stefanus Heri mengambil Siani Lijaya menjadi istriku satu-satunya yang sah. Nah, berarti kan aku akan mengasihi engkau, akan hormat, akan dan blablabla sampai kematian memisahkan. Itu bukan kalimat asal ngomong, apalagi ada pengaruh alkohol lagi teler-teler ngomong itu nggak bisa. Itu kalimat sakral yang diingat Tuhan. Kadang-kadang dalam pernikahan orang-orang yang itu suka lupa dan Tuhan selalu mengingatkan. Makanya kalau saya sedang memberkati dalam pemberkatan nikah pasangan-pasangan, saya selalu ngambil sebuah misalnya saya mau berikan ini kepada pasangan. Aku berikan ini kepadamu, sebuah benda untuk mengingat ketika kamu berjanji dalam perjanjian nikah. Saya pernah kasih ikat pinggang kepada seseorang. Dan saya bilang ke istrinya, coba lihat, setiap kali suamimu memakai ikat pinggang, ingatlah hari pernikahanmu. Gitu. Dan si suaminya, setiap kali kamu mengenakan ikat pinggang, ingatlah hari pernikahanmu. Maksudnya hari ketika kamu berjanji. Nah itu tuh penting. Makanya ketika kita gagal memahami kebenaran tentang perjanjian, itu problem pertama. Problem pertama dan utama dalam pernikahan. Makanya kita sering menemukan ada orang-orang yang sebentar-sebentar kita nggak cocok, sebentar-sebentar kita pisah, lebih baik pisah, sebentar-sebentar berkata cerai.